Oke, untuk pertemuan minggu ini kita melanjutkan yang kemarin. Jadi kemarin kita membahas mengenai BPS pre-kualifikasi AWS gitu. Kita akan bahas hari ini BPS kualifikasi. BPS kualifikasi dari segi AWS. Ya, mungkin nanti tambah-tambahannya sesekali dari ASME atau dari yang lain kita bisa bahas sekilas. Baru minggu depan kita agak detail ke PQR-nya gitu ya. Jadi saya salah bikin undangan, jadi harusnya minggu ini kita BPS kualifikasi dahulu. Kita bahas di situ dahulu. Mengenai apa dan sebagainya kita bahas ringkas sih, kita bahas ringkas. Karena pertemuan ini biasanya kalau di kode 1 dibahas dalam 7 pertemuan ya biasanya ya. Sama Pak Nugroho atau sama Bu Nurul gitu. Nah, di sini saya coba bahas ringkas saja dalam mungkin 40-an menit gitu insya Allah kita bahas mengenai BPS kualifikasi. Oke ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan jangan sungkan ya untuk langsung bertanya saja gitu. Dipotong saja di tengah jalan pas lagi saya berbicara tidak apa-apa gitu ya. Dipotong gitu. Oke. Siapa? Ya. Oke, saya mulai ya. Saya mulai dulu. Oke. Oke, ya. Ya, BPS kualifikasi. Oke, sebentar ya. Oke, ya. Nomor saya print screen dulu. Oke, BPS kualifikasi. Saya kecilkan. Ya, kita mulai. Oke. Ya, BPS kualifikasi untuk AWS ya sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan BPS yang lain juga. Ini adalah tahapan pembuatan atau flowchart-nya atau diagram alirnya ya. Kita mulai dari start dahulu. Setelah itu pertama kali kita membuat namanya preliminary BPS. Preliminary itu apa ya, tahapan-tahapan awal lah sebelum kita membuat BPS itu apa saja yang kita tinjau. Sebagai contoh gini ya, kalau semua di perusahaan fabrikator, itu biasanya kalau kita membuat BPS baru, kita nggak akan murni bikin BPS yang benar-benar dari awal gitu ya. Siapa tahu ada yang BPS yang sudah mirip-mirip dengan itu ya, kita tinjau dari situ. Terus kita tinjau juga yang paling penting sih, tinjau dari dokumen kontraknya ya, dokumen kontraknya mau seperti apa, dari sisi legalitas gitu ya. Terus dari sisi klien mau seperti apa gitu berdasarkan ada di meeting-meeting di awal gitu ya. Nah, ini adalah preliminarinya sehingga data-data semuanya ada. Terus kita lihat sebagai tinjauan untuk preliminary BPS. Itu di awal ya. Jadi di awal intinya persiapan dahulu lah, persiapan dulu sebelum BPS sebelum kualifikasi dibikin. Oke, lanjut ya. Lanjut berikutnya adalah proses yang namanya kualifikasi. Kualifikasi BPS itu ya dimulai dari persiapan material, tinjau material, weldernya, mesinnya, habis itu materialnya dipersiapkan, di fit up, habis itu ditinjau sama building inspektornya, setelah itu mengelas, setelah mengelas dilas gitu ya, dilas, habis itu ada dokumen-dokumen segala macam yang ada di sana. Nah, itu adalah proses kualifikasi WPS. Sampai mengelasnya selesai, sampai ya setelah selesai. Nah, setelah selesai baru kita uji. Materialnya diuji. Nah, diuji ini ya mulai dari uji visual, visualnya masuk atau tidak. Habis itu uji destruktif atau kita bilang uji yang merusak gitu. Uji merusak itu ada dari uji tarik, uji bending, bisa juga uji impact gitu ya. Terus ada pula makro dan sebagainya, makro edge gitu, makro edge dan sebagainya. Nah, setelah itu diuji. Nah, setelah diuji dilihat apakah dia lolos atau tidak menurut standar AWS ya. Ini kalau AWS, kalau standarnya ASME gitu ya. Kita lihat kalau semua dia tidak lolos ya kita mulai lagi dari awal. Preliminary lagi, kualifikasi BPS lagi, pengujian lagi. Sampai dia sudah lolos di pengujiannya. Setelah pengujiannya sudah lolos, kita baru memulai pembuatan namanya PQR. PQR itu adalah pembuatan semua data-data yang ada di tadi, dari kualifikasi, pengujian, dan sebagainya, di record. Dihimpun lagi untuk jadi PQR. Nah, PQR ini adalah semacam
data-data awal ya, data-data yang dibutuhkan. Data-data awal, data-data pendukung yang dibutuhkan untuk membuat yang kita bilang namanya WPS. Nah, WPS yang kita buat adalah WPS berkualifikasi. Prosesnya kurang lebih seperti itu, singkatnya gitu ya. Setelah itu selesai finish, kita dapat WPS-nya. Ini adalah diagram alirnya dari pembuatan WPS. Ya, secara real di lapangan, kalau semua pembuatan WPS untuk baja-baja mild steel atau grup 1 gitu, biasanya simple gitu ya, pembuatannya simple gitu. Tapi kalau semua bergantung proses ya, kalau prosesnya nanti proses dengan yang proses yang rumit, semua materialnya sudah rumit, weldernya juga rumit, prosesnya rumit, nah nanti PKR-nya juga akan lebih banyak itu yang dibutuhin, BPS-nya juga akan lebih ada lebih detail untuk bagian-bagian tertentu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Kenapa sih memerlukan kualifikasi? BPS kenapa memerlukan kualifikasi? Pertama itu biasanya ya kadang-kadang kalau sama satu proyek dia memang dari kontraknya ya, di kontraknya diminta bahwa semua WPS yang ada adalah WPS yang harus kualifikasi gitu. Ya makanya mau nggak mau semuanya harus dibikin WPS yang dibuat dengan cara kualifikasi. Jadi yang kemarin prekualifikasi itu kalau semua di kontraknya nggak boleh ada, ya kita mau nggak mau WPS-nya semua harus WPS yang kualifikasi. Ya berdasarkan kontrak di sini ya. Kliennya mau seperti apa, terus habis itu klien sama si fabrikator itu berunding, diskusi nggak ada diskusi, habis itu janjiannya kayak gimana, BPS-nya mau bolehkah kualifikasi atau harus kualifikasi semuanya, semua berdasarkan di dokumen kontrak gitu ya. Lanjut. Nah, cuma di sini sudah ada WPS prekualifikasi, tetapi di sana ditemukan sesuatu yang ya mungkin agak berbeda gitu ya. Kita bilang sini menyimpang dari kondisi spesifikasi. Contohnya materialnya gitu, materialnya nggak sama, terus posisinya beda, terus filler elektrodnya gitu, filler metal dan sebagainya itu tidak sesuai dari syaratnya AWS gitu. Nah, mungkin itu harus dibuat lagi WPS kualifikasi. Itu biasanya yang ada untuk kenapa harus menggunakan WPS kualifikasi. Sampai di sini bisa dipahami sebelum kita mulai detailnya? Saya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, lanjut ya sekarang masih persyaratan, oke. Semua WPS kualifikasi harus tertulis dan disiapkan oleh pertama manufacturer, fabrikator, dan kontraktornya. Ya ini mau pembuatan manufaktur, fabrikator itu seperti Profab gitu, terus McDermott itu fabrikator ya, dan kontraktornya bisa jadi ya ada dia kadang-kadang kan nggak semua bikin sendiri ya, ada yang kontraktor lagi yang membuat lagi gitu, contohnya Klatek dia nyuplai ke McDermott gitu ya, nah dia pun harus sedia WPS-nya juga. Oke, dan ini yang cukup penting. Semua WPS kualifikasi kalau di AWS, semuanya ada di section 4. Ada di bab 4 ya, section 4. Ada di bab 4. Oke. Dan semua variabel penting ada di paragraf 4.7. Ini kalian nanti bisa lihat di paragraf 4.7. Intinya WPS kualifikasi ada di section 4 ya, section 4. Kita lanjutkan ya. Oke. Oke, di sini kita akan hanya melihat tulisan-tulisan saja ya, tulisan-tulisan sama tabel-tabel gitu. Jadi mungkin bagi yang agak sedikit ngantuk, kalian harus bersemangat karena ini benar-benar tulisan ya, nggak ada gambar di sini. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, untuk WPS disyaratkan kualifikasi seperti tabel 4.1. Kita lihat tabel 4.1. Oke. Ya, ini adalah tabel 4.1. Ini adalah untuk WPS kualifikasi. WPS kualifikasi, oke saya sedikit perbesar ya. Oke, WPS kualifikasi untuk pelat, pipa, dan box tube. Oke. Nah, oke, jadi untuk pelat, contohnya pelat gitu. Nah, di sini ada CJP. Mungkin masih ingat istilah CJP sama PJP? Masih ingat? CJP itu adalah complete join. Bagi yang nggak ingat, saya tadi sempat searching kan sebentar. Oke.
Ini ada ya. Control tab. Ah, ini adalah CJP sebelah kiri. Complete Joint Penetration. Jadi kalau di sini kalau las-lasannya full dari atas sampai ke bawah, dari kiri sampai ke kanan gini ya, las-lasannya full. Ini adalah kita bilang joinan weldingannya adalah CJP, Complete Joint Penetration. Terus kalau sebelah kanan, contohnya dia ngelasnya nggak full sampai ke bawah, sebagian saja. Ini juga kiri sama kanan, sebagian saja gitu. Ini namanya partial joint penetration. Ini yang sebelah kanan namanya PJP. Ya sebelah kiri PJP, sebelah kanan PJP. Complete sama partial. Ya. C itu complete, P itu partial. Ya, partial atau sebagian gitu ya. Oke. Ya ini yang dikualifikasi kalau semua dia groove itu yang ada bevel-bevelnya gitu ya, groove. Posisinya 1 2 3 4 ini maka dan sebagainya untuk ini menggunakan kualifikasi tes kualifikasi gitu. Dan sebagainya. Kita bisa melihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah untuk yang sebelah atas adalah untuk plat ya, plat. Terus yang sebelah bawah adalah tubular. Tubular itu maksudnya tubular itu cup. Dari kata cup itu artinya kayak pipa-pipaan gitulah, kayak berbentuk tabung ya. Tubular itu tabung. Pipa-pipaan. Nah, segala sesuatu pipa juga harus kalau semua mau kualifikasi ya ini syarat-syaratnya. Posisinya dan sebagainya ya ada di situ. Oke. Saya balik lagi. Lanjut ya. Oke. Jadi kalau semua kita ngomongin CJP, Complete Joint Penetration Groove, ini ada di paragraf 4.9. CJP ada di paragraf 4.10. Ya nanti dari PowerPoint-nya nanti akan saya share gitu ya. Cuma saya sarankan kalian kalaupun lihat PowerPoint itu jangan merasa sudah aman, wah saya sudah punya PowerPoint gitu, saya sudah paham gitu ya. Jadi kadang-kadang di zaman teknologi sekarang ini, kadang-kadang kita itu terlena kalau kita udah punya filenya seolah-olah kita sudah paham gitu ya. Jadi ada begitu lagi kuliah seperti ini, nanti sambil kalian menulis ya, sambil menulis biar paham. Karena ini benar-benar tulisan semua, jadi tulisan sama tabel, jadi ya memang agak sedikit susah dipahami ya. Beda dengan mata kuliah lain kita harus bisa. 30 dapat tinggi ya? Oke. Hah? 30. Oke. Sebentar ya, saya share lagi. Ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang adalah untuk yang tadi fillet dan groove ya. Sekarang mungkin kalian mungkin bertanya-tanya dengan tubular. Di sini ada istilah tubular TYK connection ya. Nah, ini koneksinya seperti apa? Tubular itu bentuknya seperti pipa ya. Mungkin saya perlihatkan di sini. Ya, ini adalah TYK connection, itu adalah sambungan pipa. Bisa dibayangkan ini ada pipa ya di sini. Pipa disambung kayak huruf T, mirip dengan huruf T, maka ini sambungannya adalah sambungan T. Terus kalau ada pipa dengan pipa disambung, dia bentuknya kayak huruf Y, maka ini adalah sambungan Y connection. Terus sebelah kanan ini ada yang bentuknya kayak huruf K, maka ini adalah sambungan K. Bisa dipahami ya ini ya? Oke, bisa dipahami. Ini adalah TYK connection dan join. Oke, ini kurang lebih penggolongan tipe pengelasan ada di sini. Kita bisa lihat ada paragraf-paragrafnya ada di 49 sampai 4.13. Saya lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita mulai detail. Kita mulai detail nih. Oke, perubahan-perubahan yang mulai batas variabel, maka di sini kita istilah kenal dengan essential variable dan sebagainya. Kita akan kenalan di sini ya. Oke, kita lihat. Untuk batas-batas variabel penting atau essential variable, PQR, untuk SMAW, SAW, GMAW, GTAW, dan FCAW, dapat dilihat di tabel 4.5 dan tabel 4.6. Kita lihat sekilas tabel 4.5 seperti apa. Oke, ini ada seperti ini.
Oke, ini ada tabel 4.5. Oke, semoga di sana bisa kelihatan ya. Ini adalah essential variable. Artinya apa? Kalau essential variable, kalau variabel ini diubah, maka kualifikasinya harus diulang. Atau harus diulang nih, namanya requalification. Harus diulang lagi. Jadi dimulai dari awal lagi kalau di rumah. Contohnya gini ya. Menambahkan filler metal, ini kekuatan dari filler metal. Jadi filler metalnya kita ubah dengan kekuatan yang berbeda. Maka kalau dia SMAW, GMAW, CAW, maka dia harus dikualifikasi ulang. Dikualifikasi ulang. Dimulai lagi dari awal. Jadi pastikan bahwa filler metalnya itu nggak diubah-ubah. Gitu ya. Contoh lagi yang ini, mana ya? Contoh yang ini. Elektrod nih, elektrod. Elektrod kalau seumpama lebih besar dari 1/32 inch atau lebih besar dari 0,8 mili, kalau itu dirubah, maka dia harus dikualifikasi ulang. Ini kalau pengelasannya adalah SMAW, contohnya seperti itu. Dan lain sebagainya. Jadi kalau tanda-tanda silang ini artinya dia harus direkualifikasi atau kualifikasi ulang ya. Kualifikasi ulang. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut. Terus untuk base metal, kalau base metal dia ngacunya ke tabel 4.8. Kita lihat ya, tabel 4.8 ya. Nah ini tabel 4.8. Ini mirip dengan di kode 2 atau kode 1, kode 2, kode 1 kita kenal dengan istilah grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 dan sebagainya gitu ya. Jadi intinya kalau nanti kita punya PQR itu base metalnya grup 1 disambung dengan grup 1, itu kalau kita punya PQR-nya atau kita udah bikin kualifikasi grup 1 dengan grup 1, maka kita akan boleh membuat WPS grup 1 itu kan banyak ya. Ininya apa jenis-jenis logam bajanya bisa A36, A80 semacam gitu. Itu ada di grup 1. Mild steel sih biasanya grup 1 itu. Maka untuk materialnya walaupun berbeda asal dia masih di satu grup, dia bisa dibikin WPS-nya. Gitu. WPS-nya bisa dibikin. Biasanya grup 1 ini untuk yang ngelasnya lebih mudah sih gitu ya. Terus kalau grup 2 dengan grup 2. Jadi grup 2 baja dengan grup 2 dengan grup 2 itu nanti kalau kita udah punya PQR-nya ini, kita sudah bikin kualifikasinya, nanti bikin WPS-nya pun kita bisa bikin WPS dengan apa resep-resep yang sama. Itu kalau grup 1 sama grup 1 boleh. Grup 2 dengan grup 1 boleh. Grup 2 dengan grup 2 boleh. Jadi kalau kita punya grup 2, kita boleh kombinasikan gitu. WPS-nya boleh. Walaupun yang kita bikin saat kualifikasi adalah grup 2 dengan grup 2 saja gitu ya. Dan seterusnya ini bisa dibaca lebih detail di sini ya. Nanti dibaca sebelah kanannya. Oke, saya nggak akan bahas detail, cuma intinya ini menyatakan bahwa kalau kita udah punya kualifikasi di grup yang tertentu di sini, maka sebelah kanannya adalah ini bisa bikin WPS-nya seperti apa sih gitu. Ya, kita bisa baca. Ini ada di tabel 4.8. Tabel 4.8. Oke. Lanjut. Nah, sekarang adalah ini mengenai preheat dan interpass yang direkomendasikan untuk code. Ini di material di tabel 4.9 direkomendasi code untuk kesesuaian kekuatan filler metal dan untuk minimum preheat dan interpass. Kita lihat tabel 4.9. Oke, nah ini tabel 4.9 contohnya. Ya, ini ada base metal ya, base metal macam-macam. Oke. Nah, habis itu sebelah kanannya adalah filler metalnya atau elektrodnya bisa dipakai. Nah, sebelah kanannya adalah interpass yang biasa dipakai, preheat dan interpass yang digunakan. Seperti apa gitu ya. Sebagai contoh, kita menggunakan ASTM A54 gitu ya. Contohnya base metalnya disambung dengan ASTM A54 juga gitu ya. Maka kalau untuk ketebalan, contohnya kita nebal untuk ngelasnya adalah 1 inci. 1 inci atau 25 mili. Maka 1 inci atau 25 mili ada di sini ya, ada di sini 20 sampai 38 mili. Maka minimum preheat sama interpassnya ada di, kita pakai yang Celsius ya. Celsius ini ada di sini. 50 derajat Celcius. Jadi untuk 1 inci paling tidak kita preheat sama interpass temperaturnya. Untuk material yang ini, material yang berapa? A514, kita pakai
preheat dan interpasnya adalah 50 derajat Celcius. Dan sebagainya untuk membacanya seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Atau saya terlalu Ya, cepat? bisa, Pak. Ya, sambil Bisa, mengulang Pak. ya. Pas, Pak. Ya. Ya, sambil mengulang lagi ya kembali ya, ini mengulang yang dahulu udah pernah ada. Oke, lanjut ya, ini di 49. Oke. Terus temperatur preheat itu mengacu pada tabel tidak kedua atau di aneks 1. Aneks 1 juga ada. Kalau di ASME, untuk masalah preheat sama ini dia diatur di ASME section 1, seingat saya, di section 1. Ya, kalau di ASME section. Kita akan bahas lagi berikutnya untuk preheat. Insya Allah di minggu depan kita akan bahas beberapa cara untuk melihat preheat baik dari AWS, ASME, atau beberapa yang lain. Contohnya kalau di ISO mungkin dimungkinkan kita coba lihat di minggu depan ya untuk menentukan preheat dan interpasnya. Oke, saya lanjut ya. Lanjut. Nah, oke sekarang. Nah, sekarang gini, kalau semua tadi udah di-las, tadi udah preheat, udah di-las, segala macam. Setelah itu materialnya sudah diuji visual ya. Dalam hal ini hasilnya udah diuji visual. Oke, untuk uji visual itu bisa mengacu metodenya di 4.8.1 gitu, contohnya bisa lihat di sini. Nah, setelah itu kita mengacu ujinya apa saja sih yang harus dilakukan, jumlah pengujiannya. Di dalam hal ini kita uji tarik, uji bending gitu ya, dan uji-uji yang lain ya. Kita lihat di sini. Kita lihat di tabel 4.2. Tabel 4.2. Oke, ini adalah tabel 4.2. Contohnya nih, oke, contohnya ini adalah CJP, complete join. Untuk ketebalan. Oke, tebalan contohnya kita tadi tabelnya berapa ya? 25 mili ya. 25 mili. 25 mili berarti kita lihat yang ini nih, 25 and over. Jadi lebih dari 25 mili. Oke, kalau lebih dari 25 mili, maka kita lihat di sini untuk uji tariknya, di sini ada kata tension. Di reduce sectionnya, jadi dia dipotong untuk uji tarik. Itu adalah nanti untuk buat uji tarik ada 2. Jadi mau ketebalan berapa aja, ketebalan 3 sampai 10, 10 sampai 25 mili atau 25 mili ke atas, untuk uji tariknya dibutuhkan adalah 2. Nah, sekarang tadi kalau dia ngelasnya adalah ketebalan materialnya 25 mili, maka di sini dia untuk bending test atau ditekuknya, dia butuh 4 spesimen. 4 spesimen. Gitu ya. 4 spesimen. Oke. Terus ya kalau yang sebelah kanan ini untuk pelat pipa dan sebagainya. Ini oke. Nah, jadi ini adalah yang biasa dipakai untuk uji tarik 2. Kalau uji bending total ada 4 ya. Cuman bergantung ketebalan. Kalau lebih dari 10 mili dia akan digunakan 4. Kalau semua root band atau face band untuk 3 sampai 10 mili, root band-nya 2, face band-nya 2. Oke, mengenai root band sama face band itu seperti apa? Diingat-ingat kembali di kode 1 dan kode 2, semoga masih ingat. Oke, dan ini sebagainya untuk bacanya pelan-pelan saja ya kalau baca kayak gini ya nanti ya. Di tabel 42 mau seperti itu, pelan-pelan saja, nanti bisa dilihat dan sebagainya. Kita lihat saja di sini. Tapi intinya ini ngobrolin untuk masalah pengetesannya. Tadi mana ya? Sampai di ini. Lanjut. Sekarang tabel 4.3. Oke, ini mengenai yang lain. Ini contohnya macro edge. Nah, macro edge-nya. Ini bergantung ketebalannya, bisa dilihat di sini ketebalannya. Intinya sih dia butuh sampai 3 macro edge. Jadi di makro yang pernah dilakukan di inspeksi 1 ya, makro ya. Semua masih ingat dia makro. Butuh sampai 3 spesimen di sini. Dan lain sebagainya. Oke. Terus tabel 4.4, ya ini ada di bawahnya. Saya nggak bahas lebih detail, nanti bisa dilihat-lihat lagi ya di sini kalau semua ada keperluannya. Intinya adalah tabel 42, 43, sama 44 ini mengacu untuk pengujian yang digunakan setelah kita kualifikasi.
Oke, semoga kita masih ingat kalau tadi di AWS dia butuh, kalau lihat sekilas ya tadi ya, dia butuh ada uji tarik, butuh ada uji bending, butuh ada uji makro gitu ya, uji makro biasanya. Terus ada juga untuk uji impact juga untuk ada disyaratkan khusus. Seperti itu ya setelah visual. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, nah ini kalau semua untuk uji visual, uji visualnya, uji visualnya kita lihat untuk pengelasan groove. Syaratnya adalah nggak ada retak, ya itu udah pasti, nggak boleh ada retak sedikit. Retak itu musuh utama dari pengelasan. Terus yang kedua penampangnya, penampang itu cappingnya ya, cappingnya dan bagian bawahnya juga, bagian root sama capping, bagian penampakan luar itu penampangnya harus terisi penuh, nggak boleh ada yang underfill. Kita bilang underfill, nggak boleh groove-nya kelihatan atau bevelnya kelihatan, nggak boleh ada. Lanjut. Ini tinggi dari money class. Money class itu adalah cappingan. Reinforce-nya, cappingnya, money class. Itu maksimum 3 mili. Jadi ya nggak boleh lebih dari 3 mili. Mungkin masih ingat kalau di awal-awal kita belajar ngelas, kita beranggapan kalau dilasnya semakin tebal, semakin tinggi itu semakin bagus ya. Tapi ternyata itu adalah keliru ya. Keliru bahwa las-lasan semakin tinggi, cappingannya semakin itu adalah ternyata kalau diinspeksi malahan jadinya gagal gitu ya. Maksimum berapa? Maksimum 3 mili. Ini untuk di AWS. Selanjutnya undercut. Nah, undercut, masih ingat undercut seperti apa? Undercut adalah maksimum 1 mili. Oke, dan untuk bagian root ini nggak boleh ada retak, nggak boleh ada incomplete fusion, incomplete penetration, nggak boleh ada. Incomplete fusion sama incomplete penetration nggak boleh ada di sini ya. Lanjut, berikutnya untuk complete joint penetration groove, yang nggak udah backing. Rootnya maksimum 2 mili. Ini burn through ya, kalau ada burn through macam atau melt through yang ke bawah di bagian rootnya itu nggak boleh ada lebih dari 3 mili. Nggak boleh ada. Ini root concavity berarti dia concave, berarti dia turun ke bawah. Bentuknya kayak cekung ya, cekungnya nggak boleh lebih 2 mili. Bisa dipahami? Ini pelajaran inspeksi 1. Pelajaran inspeksi 1. Sekedar untuk ingat-ingat, mestinya udah diajarin dulu sama Pak Cahyo ya. Dan lebih banyak gitu. Ini aja sekedar lebih untuk di awalan saja, sekedar untuk mengenalkan kembali, refresh. Oke. Lanjut. Kalau tadi untuk groove, sekarang untuk fillet. Coba bayangkan fillet, kalau kita ngelas secara fillet gitu ya. Untuk fillet, oke, nggak boleh ada retak las, penampang las terisi penuh, oke. Leg size itu ada yang kalau dari fillet itu ada yang bagian vertikal, ada horizontalnya gitu ya. Itu sesuai persyaratan gitu. Profilnya, nah ini bisa lihat di figur 54. Nah, kalian lihat sendiri ya, ini di AWS figur 54. Sama untuk undercutnya maksimum adalah 1 mili. Undercutnya maksimum 1 mili. Oke. Nah, sekarang untuk pengujian NDT. NDT-nya dalam ini adalah radiografi testing atau ultrasonic testing ya. Ini dua-duanya sama untuk melihat di dalamnya. Dia dilakukan sepanjang welding line, dilakukan sepanjang welding line. Kalau dia bentuknya pipa ya dipanjang sekeliling pipa gitu. Kalau bentuknya pelat ya sepanjang welding line dari si pelatnya. Oke, dan bagian awal sama akhir dibuang sesuai klausul 6. Jadi biasanya ini kalau semama ngelas pelat gitu, bagian ujung-ujungnya itu dibuang ya, ada di discharge atau dibuang. Tidak semuanya nanti itu dianggap welding line. Biasanya 1 inci gitu ya, 1 inci. Nah, kita bisa lihat di klausa 6 part C atau klausa 9 part F untuk tubular. Bisa lihat di sini sendiri. Lanjut. Permisi Pak, saya mau bertanya. Silakan. Undercut maksimum 1 mili. Itu di sepanjang pengelasan ya Pak? Iya, di welding line di sepanjang pengelasan welding, kecuali di bagian yang dibuang tadi ya. Betul sekali, di sepanjang pengelasan. Oh, terima kasih Pak.
Ya. Jadi maksudnya undercut 1 mili itu kedalamannya ya, maksudnya kedalamannya ya. Bukan panjangnya si undercut. Memastikan lagi. Jadi kalau ada undercut dengan kedalaman lebih dari 1 mili, itu nggak boleh lanjut. Nggak boleh lanjut. Itu kita bilang ya harus di-reject gitu ya. Kalau semua untuk kualifikasi ya itu nggak boleh untuk kualifikasi gitu. Artinya ada yang salah gitu kalau ada undercut yang sampai lebih dari 1 mili. Kedalamannya ini ya, kedalamannya. Lebih dari 1 mili ada yang salah. Bisa jadi salah ampernya, salah travel speed-nya, salah apanya. Namanya kita bikin WPS kan kita mau bikin resepnya ya. Nah, resepnya itu harus sesuai. Ampernya harus benar, travel speed-nya harus benar, posisi pengelasannya harus benar, ketinggian dari elektrodnya juga harus benar juga. Oke? Lanjut sekarang. Nah, ini sekarang untuk keberterimaan uji tekuk. Oke, atau uji bending ya, di bending. Uji bending, terus ada uji tarik dan ada uji makro. Nah, ini bisa dilihat di paragraf 49.3, 49.35 dan uji makro 49.41. Oke, saat ini saya belum ada gambarnya, tapi kalian bisa lihat untuk keberterimaan uji. Ini acceptance kriteria ya. Kriteria keberterimaan, acceptance kriterianya untuk uji bending, uji tarik sama uji makro. Bisa lihat di sini. Oke. Oke, dan berikutnya ini adalah contoh dari WPS kualifikasi. Nah, sekarang mungkin bisa dilihat di sana. Kalau WPS kemarin yang kita bahas di minggu sebelumnya adalah WPS pre-kualifikasi di sini. Kita centang di bagian sini. Nah, kalau sekarang karena kita melakukan kualifikasi atau dibikin dari awal semuanya, maka kita centang bagian yang kualifikasi. Kita silang di sini. Ini artinya WPS ini dibuat dengan cara kualifikasi. Dibuat dengan cara kualifikasi. Oke, seperti itu. Terus, apakah ada PKR-nya? Ada, yes, nanti dicentang. Terus, dia menggunakan standar apa? Ini contohnya menggunakan AWS D1.1. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Berikutnya adalah PT-nya yang bikin itu siapa? Contohnya ini, kadang maju, kadang mundur. Contohnya, sekedar nama aja nih ya. Oke, proses pengelasannya SMAW, PKR-nya contohnya PKR nomor berapa lah gitu dan sebagainya. Terus contohnya di sini dia mengelasnya dengan melas SMAW, maka kita klik manual. Gitu ya. Terus untuk desainnya nanti kan AWS ada macam-macam jenis desain yang kemarin sudah sempat kita bahas sekilas. Contohnya TCU4B gitu dan sebagainya. Kita lihat di situ dengan WPS-nya seperti apa. Oke. Di gambarnya ya kita lihat. Nah ini adalah TCU4B. Nah TCU4B bentuknya seperti ini. Jadi dia dibentuk kelas dengan sambungan di bagian ujung ya, bentuknya seperti ini. Oke, ini sambungannya untuk ini bentuk groove ya, groove seperti ini. Semoga di sana bisa kelihatan nih TC4B seperti ini. Dan ini ada cukup banyak ya beberapa jenis sambungan-sambungan tali di AWS, nanti bisa dilihat satu-satu. Jadi kalau TCU4B ini dia mengacunya adalah, nah ini bisa dilihat, R ini adalah bagian dari rootnya, gap rootnya, 0 sampai 3 mili. Terus ini ada F, F ini adalah phase-nya, 0 sampai 3 mili. Terus alpha ini adalah sudutnya. Sudut ini adalah 45 derajat. Nah, contohnya seperti itu. Oke. Saya balik lagi ya. Nah, oke. Maka di sini kita bisa lihat, nah ini 0,3 untuk root opening atau root gap-nya, root phase-nya 0,3, 0 sampai 3, sorry. Groove angle-nya adalah 45 derajat. Gitu. Apakah dia pakai backgoughing? Ya, kebetulan di sini pakai backgoughing, segala macam. Oke. Terus lanjut berikutnya. Berikutnya adalah contohnya base metal. Base metal yang digunakan di sini adalah base metal untuk SS400. Kita lihat base metalnya. Nah, oh ya, dilihat di sini ya. Dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini contohnya. Terus, saya lihat lagi. Nggak perlu ke sini. Nah, sekarang filler metal. Nah, filler metal contoh di sini dia menggunakan E7018. Ya, ini low hidrogen ya kemarin ya, kita udah bahas. 7018. Mana elektroda?
dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini lebih detailnya. Terus apa lagi? Posisinya. Nah, ini posisi yang tadi udah kita bahas di awal, posisinya 1G, 2G, 3G, 4G, segala macam. Kemudian kita bahas tadi groove ya, 1G sampai 4G. Terus habis itu welding prosedurnya. Nah, welding prosedurnya ngacu pada di sini. Oke, kita lihat sekilas untuk welding prosedur. Ini adalah pada saat kita mengelas, bagian root, contohnya dia pengelasannya apa? SMAW. Bisa jadi root sama berikutnya bisa jadi prosesnya berbeda ya. Contohnya kalau di pipa seringnya kadang-kadang rootnya itu belum pasti SMAW, bisa jadi pakai TIG gitu. Boleh aja. Jadi mungkin bagian rootnya dia TIG, selanjutnya dilanjutkan dengan SMAW. Itu cukup sering terjadi gitu. Jadi dia kombinasi ya gitu. Bisa jadi. Contohnya kalau di sini dia bagian rootnya adalah dia menggunakan SMAW. Jadi rootnya bagian sini ya. Dia menggunakan SMAW, elektrodnya berapa, terus diameter yang digunakan 2,5 mili atau 3,2 mili, polaritasnya DCEP, terus habis itu ampere yang digunakan, voltase yang digunakan, dan travel speed-nya. Ini dapat dari mana? Ini dapat pada saat mengelas dicatat sama welding inspektornya. Jadi welding inspektornya pada saat si welder mengelas, ini dicatat semuanya. Ini adalah untuk bagian rootnya. Terus setelahnya ada pas yang kedua ya, pas yang kedua sampai lanjut sampai selesai, contohnya ini. Pas yang kedua digunakan, nah ini. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari saat saat kualifikasi pengelasannya digunakan ini. Kalau orang lapangan bilang di saat melakukan PQR. Ya, pada saat menggunakan PQR, pada saat recordnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ini adalah contoh PQR-nya yang lebih detail pada saat PQR gitu ya. Oke. Ini adalah contohnya nih ya, ada apa ada pas, ada layer 1 sampai 9. Nanti dicatat semuanya pada saat pas atau layer yang keberapa gitu ya. Nah, dicatat semuanya. Ini ada filler metalnya berapa kalau semua di SMAW, diameternya berapa, polaritasnya apa, ampernya berapa, voltasenya berapa, travel speed-nya berapa. Ini dicatat satu-satu. Ini adalah tipikal pada saat kita PQR mendapatkannya seperti ini. Seperti itu ya. Contohnya lagi kalau semama, oke saya escape dulu ya. Contohnya PQR ya, ini contoh PQR. Ya ini ada contoh PQR tapi ini pakai oke, ini contoh PQR. Ini contoh yang lain ya, contoh yang lain. Ini dari suatu pengelasan, ini ada sampai 10 pas. Jadi dia ngelasnya sampai 10 kali. 10 pas ya. 10. Habis itu layernya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 layer ya, 7 layer. Nah, 7 layer. Nah, contohnya di sini dia prosesnya adalah gabungan GTAW dengan SMAW. Jadi yang bagian root pass sama bagian hot pass. Jadi pas yang ke-1, yang kedua sama ketiga dia dilas dengan GTAW atau TIG. Contohnya seperti itu ya. Dilas dengan GTAW. Selanjutnya plus 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 dilas dengan SMAW. Contohnya seperti itu. Nah, habis itu setelah pada saat dia ngelas, ini dicatat semuanya, dicatat lengkap. Nomor 1 sampai dengan 10 dicatat nih. Layer keberapa atau pas yang keberapa gitu ya, ini dicatat. Contohnya pada saat yang pertama dia TIG ya atau GTAW gitu ya, kita lihat di sini ya, pertama ya di sini ya TIG. Nah, root, nah pertama ini bagian rootnya, dia prosesnya adalah GTAW atau TIG. AWS kelasnya berapa, ini contohnya R347. Terus habis dicatat juga ini adalah contoh dia menggunakan merek mana. Contohnya dia menggunakan merek ini ya. Mereknya adalah Roda Chai gitu. Saya belum pernah lihat merek ini kebetulan. Ya ini contohnya dipakai saja gitu. Makanya begitu beda filler itu harus kualifikasi ulang juga ya. Kalau beda merek, beda apa, kadang harus kualifikasi ulang. Jadi emang ini khusus untuk merek tertentu. Oke, lanjut berikutnya.
Diameternya berapa? Ini TIG ya. Setelah itu polaritasnya, kalau TIG biasanya DCN, elektrod negatif. Ampernya berapa, voltasenya berapa, travel speed-nya berapa, kita sesuai ada di sini. Lanjut. Setelah itu dihitung juga heat input-nya. Heat input-nya berapa, terus ditentukan juga interpass-nya yang saat keadaan real, interpass-nya berapa. Jadi begitu udah selesai ngelas, sebelum ngelas yang ke pas berikutnya, ini diukur dengan termometer infrared diukur. Sebelum ke pas yang kedua, temperaturnya adalah 70. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh ya, langsung bertanya saja ya. Ini adalah contoh, ini catatan ini yang saya tunjukkan di sini adalah contoh catatan untuk PQR. Ini contoh ini adalah untuk catatan untuk PQR. Ya, seperti ini ya. Ini PQR. Dan pada saat ngelas itu dicatat, nah dapat catatannya kayak gini. Dapat catatan seperti ini ya. Oke, nah, terus ini pada saat ngelas. Nah, sebelum ngelas apa? Sebelum ngelas, ini sebelum ngelas. Ini kalau tadi BPS-nya BPS ASME, kalau ini adalah BPS punya, yang tadi saya bahas di slide itu adalah BPS-nya AWS. BPS-nya AWS. Kalau ini adalah contoh BPS-nya punya ASME. Atau yang ada belajar di kode 2 ya, kode 2 ASME. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ya, kalau ASME. Ya, ini siapa, PKR-nya nomor berapa, builder-nya siapa, builder ID-nya berapa, tanggalnya berapa, prosesnya apa saja. Ini contohnya GTAW sama SMA manual. Base metalnya SA240. Terus disambung ke apa? Contohnya disambung ke yang sama SA240. SA240 setahu saya ini stainless steel ya. Ya kalau nggak salah stainless. Lupa ingat. Oke, pin number-nya nomor 8. Oke, grupnya nomor 1 dan G-nya ini juga sama. Pin number-nya nomor 8. Kalau ASME kita kenal dengan pin number ya, pin number untuk materialnya. Grupnya pin number sama grup number. Terus ini ukuran dari kuponnya. Kita akan bahas besok insya Allah lebih detailnya. Kandungan karbon dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini nanti insya Allah bisa lihat detail untuk ada base metal, ada filler metal, ada posisinya, ada gasnya, terus ada preheat-nya gimana, heat treatment-nya gimana, dan sebagainya. Ini adalah data-data yang mau dikumpulkan sebelum mengelas. Ini data-data yang dikumpulkan sebelum mengelas. Setelah itu, yang ini adalah data-data yang dikumpulkan selama mengelas. Selama mengelas dapatnya ini. Selama mengelas. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Gimana? Ada pertanyaan? Atau gimana Pak? Kok belajarnya belajarnya kok kayaknya ribet banget gitu, tulisan banget gitu. Ada yang mohon maaf suara saya di sana bisa kedengaran dengan baik ya? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Oke deh. Makasih kalau gitu. Bisa, Pak. Oke. Kalau semua nggak ada, kita coba kuis dahulu ya. Kuis yang nggak terkait dengan materi barusan gitu, cuman kuis-kuis untuk yang terkait dengan yang dulu-dulu untuk segala macam. Ya ini sekedar untuk ini aja sih, untuk gantinya absen kemarin gitu ya, gantinya absen kemarin. Kebetulan tadi saya sudah bikin kuis, nanti saya share di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Siapa? Saya tadi pakai, sebentar ya. Sebentar ya, saya siapin dulu. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kuis berikutnya kita
kita di WhatsApp saja ya. Saya siapin linknya, nanti kalian mengerjakan di sana. Sekitar 15-an menit lah gitu ya. Itu buat gantinya absen di minggu 1, minggu 2, minggu 3 gitu ya. Nanti bagaimana bagi yang nggak sempat gitu. Nggak sempat, nanti bisa japri saya aja. Pak, kemarin saya nggak sempat untuk kuis gitu. Nanti saya anggap hadir lah di situ. Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan. Pak, Ya, izin bertanya, Pak. silakan. Untuk materinya itu belum dapat, Pak, ya, di belum learning. Ya? Oh ya deh, saya ini sekarang ya. Learning. Oke. Learning. Inspeksi 3. Oke, saya upload sekarang. Oh ya, masih kosongan ya, belum ada satupun ya. sorry. Ya udah, insya Allah. Ya. Oke, habis itu saya coba ini di sini. Oke, kalau nggak ada, saya cukup sampai ini. Nanti saya di WhatsApp ya, saya upload. Saya infokan kembali di WhatsApp. Oke, Pak.